Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji saya di konten sebelumnya, sekarang saya masih ada di kawasan Balaraja. Di sini saya ngelihat ada kuburan Cina tua. Nah, lokasinya itu memang ada di dalam perumahan Villa Balaraja sekarang. Dan kalau dilihat daripada peta tua, peta Batavia, objek yang dibikin ame Belanda di dalam peta tua itu digambarin dengan buletan atau bunder setengah yang ada titiknya di tengah, dan itu menunjukkan bahwa di situ ada dan lokasi kuburan Cina. Jadi emang banyak bongpai di kawasan Balaraja dan sekitarnya. Begitu juga dengan tanda yang di sini nih, bulan setengah ini. Nah, itu menunjukkan bahwa di situ ada pemakaman orang kampung asli atau pemakaman Muslim yang dibikin oleh Belanda di dalam peta tua. Bisa dibilang orang Cina yang ada di kawasan Balaraja, di kawasan Tangerang, bisa jadi itu orang-orang Tionghoa yang pada selamat atau dia bergeser akibat peristiwa geger pecinan di Batavia pada tahun 1740. Sekarang saya udah sampai di lokasi bongpai yang ada di daerah Balaraja. Nah, coba kita lihat bongpai yang di atas itu bongpai tahun berapa. Dan memang sekarang lokasinya, letaknya itu ada di tengah-tengah komplek perumahan Villa Balaraja kalau nggak salah. Yuk kita ke atas, coba kita lihat. Satu waktu di tahun 1740 atau biasa disebut pada abad pertengahan abad ke-18, itu memang di Batavia ada sebuah peristiwa yang dinamakan atau terkenal dengan nama geger pecinan, yang mana itu waktu banyak orang-orang yang etnis Tionghoa dibantai dan dibunuh sehingga berjumlah 10.000 korban. Adapun luka-lukanya juga, yang luka-luka itu ribuan juga. Tetapi pada tahun 1740 begitu ada geger pecinan di Batavia, kemungkinan orang-orang yang etnis Tionghoa pada bergeser ke arah barat daripada wilayah Batavia yang sekarang dikenal dengan nama Tangerang. Dulu kawasan ini dikenal dengan nama Benteng karena ada Benteng Makassar di kawasan Tangerang. Pada dekade berikutnya di tahun 1945 sampai 46 gitu ya, udah merdeka, ada satu orang yang etnis Tionghoa juga, dia pro kepada Belanda, mengibarkan bendera merah putih biru sementara Indonesia udah merdeka, mengakibatkan kemarahan daripada penduduk Indonesia yang saat itu udah merasakan dan memproklamirkan kemerdekaannya Indonesia. Tapi makam yang saya lihat dan saya temuin di sini nggak ada hubungannya dengan geger pecinan dan gedoran Cina, karena dilihat dari tahun meninggalnya itu pada tahun 1933. Lokasinya ada di tengah daripada Villa Balaraja, perumahan di kawasan Tangerang Udik. Kuburan Cina lama sini, Bu ya? Iya. Ini makam yang paling lama yang cowok. Yang kiri, yang kanan? Yang kanan cowok. Yang kanan. Opa. Opa. Oh, keluarga ibu, keluarga ibu. Bukan. Oh, bukan. Jadi saya di sini memang analisa ini juga. Oh, gitu. Ini kelahiran tahun meninggalnya tahun 1888. 1888. Kalau istrinya 1901. Lahirnya? Meninggal. Oh, meninggalnya. Jadi kelahiran 188. 18 sekian. 1880 sekian. Berarti udah di sini tuh ya? Iya. Meninggalnya. Tapi lahirnya kan 1800 sekian. Kalau maaf, kalau itu apa tuh, Bu? Ini putrinya. Oh, ini? Iya. Pernah muncul ya komunikasi. Oh, Ibu bisa komunikasi. Bu Tari yang bisa. Oh, Bu Tari. Kalau saya sewaktu-waktu ya. Nah, itu istrinya meninggal 1901. Sayang anak kampung sini nakal. Nakalnya? Coba naik ya. Ayo kita naik. Kita cek. Ya.
Saya ketemu orang kampung sini nih, ibu yang ada di depan makam sih rumahnya. Saya ketemu sama ibu yang rumahnya di depan makam Bongpai ini. Dia mau menceritakan beberapa sejarah atau kejadian yang ada di Bongpai ini nih. Kayaknya sih beliau tahu cerita semua tentang makam yang ada di sini nih. Langsung aja kita tanya ya. Ibu bisa baca tulisan ini? Ya, kemarin sudah ada di sini kan. Ini kan keturunannya, iya kan? Ini kan umur, ya. Umur 53 tahun kan. Kelahiran, meninggal 11/11/1933. Kelahiran berarti 1887. 1887 ya? Ya. Nih, oh istrinya yang lebih dulu baru dia. Anak lelaki. Ini namanya ini Un Chon Ho. Nih beliau kalau Kemarin yang pernah ibu pernah lihat atau bagaimana, dia siapa sih bu? wah, itu masih aku selidiki, Mas. Sayang ini nggak ada ya. Ini hilang apa gimana nih? Ya, tangan jahil yang nggak bagus. Kan marmer ya? Nggak marmer. Masih kan ini masih keramik biasa. Enggak ya, batu itunya? Batu itunya batu biasa kayak gitu. Oh biasa ya? Ada meninggalnya kemarin ya, anak-anak ini tangannya jahil. Jadi ada tulisannya tuh di atas, lahir meninggal. Berarti lebih duluan istri daripada suami. Masalahnya ini keturunan semua kan ada di Jakarta. Ya ini Jakarta sebenarnya. Nah yang disuruh nunggu orang kampung, tapi yang ngurusin malah orang kampung yang bersihin gini. Kita tiap berapa bulan sekali kita potong, kita bersihin nih. Terus katanya yang datang, yang punya ini mau datang nih bulan Januari Februari, ternyata sudah dipapras sampai Lebaran nggak datang beliau. Tuh dipaprasin semua kan. Dulu ada pohon pisang, pohon apa aja di sini, pohon apa namanya singkong. Tuh. Itu singkong masih ada ya? Bu, yang tadi itu makam anaknya? Iya, anaknya perempuan. Itu anaknya? Itu ada katanya emak ada sumur. Ujung sana ada makam laki-laki. Udah jadi rumah? Hah? Udah jadi perumahan ini? Iya, ini. Yang ujung ini kan khusus makam dia. Oh gitu. Emak yang lebih tahu, tapi kan aku nyelidiki kan ini kan tanya jawab kan sama orang-orang kampung. Aku tanya kan, aku selidiki kenapa saya tertarik di sini, ada apa sih sebenarnya? Kok kayaknya mistis gitu lah. Orang pada takut tapi aku nggak takut gitu. Malam di sini duduk diam. Jadi komunikasi batin gitu. Tapi yang pintar Butari sering komunikasi sama engkong. Sama engkong. Mistisnya apa sih? Emang seremnya di sini apa sih? Nggak serem sih. Kayak yang orang kampung sering rasain atau gimana gitu? Enggak. Jadi itu makam anaknya yang perempuan. Iya perempuan, cantik anaknya. Cantik. Pernah komunikasi? Insya Allah yang sering komunikasi Butari. Oh, yang bisa Butari. lihat wajahnya Butari. Kadang masuk ke raga ibu tadi. Kalau saya sih sepintas kalau memang dikehendaki dia muncul ya, cuma tatap muka begini aja, nggak bisa komunikasi ngomong. Kalau dia bisa ngomong, Butari nggak ada orangnya. Nah terus kenapa ini makam doang yang nggak digusur nih? Apa emang nggak dijual sama pemilik? Nggak, saat itu katanya ya ceritanya ini mau digusur, mau dipindah, tapi yang punya lu gusur ini, gua beli tanah yang kamu beli. Jadi orang yang nggak kekurangan duit ya? Iya, kaya memang. Kalau tak lihat sejarah memang orang berada. Iya kan? Jadi ini nih engkongnya nih, ini yang laki ya? Iya, engkong yang laki itu yang perempuan. Itu anaknya perempuan. Ini anak perempuan. Nggak ada tulisan-tulisannya? Nggak ada. Kata mak dulu. Kalau sumur di situ? Ada sumur tapi nggak bisa mas, karena tertimbun tanah. Iya ntar malah nyeplos ya? Jangan, malah bahaya, kecuali kalau ini dibersihkan total, semua total baru. Nah, ini sudah ada semenjak dulu tahun itu aja meninggalnya 1953 ya. 33. Tapi itu anaknya apa beliau kan? Kalau aku lihat dulu di situ enggak. Ini makanya ini yang meninggal. Coba deh amatin deh, anak-anak itu kurang ajar banget ya. Tahun tak ada tahun ya, tahun ya kan dulu lahirnya
anak lelaki, anak perempuan, mantu. Apa nah kalau orang sono kan bilang bongpai, kalau di sini apa? Nggak tahu kan. Kuburan Cina aja ya. Kuburan Cina gitu aja. Tapi cuma satu-satunya ini sih. 2 ini ya. Iya, 3 lah sama anaknya dulu. ya. Dari dulu cuma dibatasin itu kata ibu. Saya kan dengar cerita ibu kan di sini paling lama. Sebelum perumahan ini berdiri, beliau di belakang ini sudah ada. Jadi beliau di sini, beli di sini. Ini perumahan apa, Bu? Villa Balaraja. Bongpai tua yang ada di dalam perumahan Villa Balaraja ini, pemiliknya itu bernama Un Chun Ho. Begitu yang tertulis di batu nisan, yang meninggal pada tahun 1933. Bahkan istrinya jauh lebih lama meninggal daripada Un Chun Ho itu sendiri. Nah, teman-teman, makam atau bongpai sejenis ini seharusnya memang masih banyak ditemuin di kawasan Balaraja, karena pada tahun 1740 yang tadi saya udah cerita, peristiwa geger pecinan itu membuat etnis Tionghoa yang selamat dari geger pecinan bergeser ke daerah kawasan Benteng dan beranak pinak sampai ini hari. Termasuk pemilik daripada bongpai ini. Anak keturunannya masing ada di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Begitu kata ibu penunggu atau warga sekitar yang dekat dengan bongpai. Nah, teman-teman, cukup sekian yang bisa saya datengin. Juga saya telusurin ada bongpai tua di tengah perumahan Villa Balaraja yang memang katanya bongpai ini udah ada semenjak sebelum Indonesia merdeka. Ya, terus jangan lupa ikutin channel saya tentang melihat dan menemukan masa lalu. Terima kasih.